Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fiska Aulia dari kelas 11 RPLA nomor absen 32. Nah, di sini saya akan menjelaskan seputar materi teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi ini nanti akan menjelaskan mengenai kejadian ataupun peristiwa alam atau sosial dan mungkin juga budaya. Kita lanjut. Pengertian, dan di sini nanti kita akan mempelajari 3 aspek, yaitu yang pertama pengertian dan tujuan, kemudian struktur dan kebahasaan teks eksplanasi, yang ketiga adalah langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Yang pertama adalah pengertian dan ciri-ciri tujuan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, teks eksplanasi ini menjelaskan tentang suatu fenomena atau proses peristiwa alam, sosial, atau budaya. Seperti contohnya yang sering terjadi di sekitar kita seperti gerhana bulan dan juga gerhana matahari. Di sini kemudian adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama adalah faktual. Teks eksplanasi ini pastinya mengambil dari peristiwa fakta yang berarti bukan hoax. Makanya tahu ya, Pak ya. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan. Nah, di dalamnya pastinya akan mengandung sebuah ilmu pengetahuan. Contohnya tadi ya fenomena gerhana matahari. Pasti kan itu bagaimana sih gerhana matahari itu terjadi. Nah, seperti itu. Kemudian bersifat umum dan fokus pada objek yang dijelaskan. Yang ketujuh berisi sebab akibat, bagaimana itu terjadi, kemudian akibatnya apa gitu. Yang ke-8 adalah kronologi waktu. Orang limone. Kemudian ada tujuan ataupun fungsi. Nah, fungsi dari teks eksplanasi ini adalah memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Lanjut, kemudian ada struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, struktur teks eksplanasi ini ada 3, yaitu identifikasi fenomena, 2 proses kejadian, dan yang ketiga adalah ulasan. Yang pertama, identifikasi fenomena. Berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kemudian kedua adalah proses kejadian. Berisi penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai paling akhir. Yang ketiga, ulasan, berisi simpulan dari materi yang telah dijelaskan. Lanjut, kemudian ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Terdapat suatu istilah ilmiah, kemudian memiliki sifat informatif, menggunakan sebuah kalimat pasif, menggunakan sebuah kata kerja rasional dan juga material, dan yang terakhir menggunakan sebuah konjungsi waktu dan juga kasual. Oke, kemudian bagaimana sih cara menulis teks eksplanasi? Nah, untuk menulis teks eksplanasi kita perlu yang pertama menentukan topik ataupun tema. Yang kemudian yang kedua, kita lanjutkan menentukan tujuan karangan, kemudian kita mengumpulkan data-data, menyusun kerangka, dan yang terakhir kita akan mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks eksplanasi. Oke. Mungkin cukup sekian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga materi tersebut dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.